Nah, kan berat. Ari aku naletik ngabelak-belakan TC. Ada tas orang. Betul nabrak. Neng kan ya lalu cenah. Halo guys, welcome back my channel. Hai. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu istimewa kita yang jarang ketemu. Pret. Entah kemana ini teh menghilang. Cilacap. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, pasti kalian yang belum tahu mempertanyakan kan namanya siapa, hobinya apa. Nah, boleh diperkenalkan lah namanya siapa. Halo guys, nama aku Cindy. Hobi aku tidur. Bukan Cindul. Oh Cindu? Enggak ya, enggak nyambung ya. Oke lagi. Cin, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Akang mau tahu dulu nih hobi kamu tuh selain tidur apa sih? Diem. Ngalamun gitu? Itu sih. Makan. Tapi jarang makan. Bukan itu mah kewajiban. Kalau gak makan mati. Ya udah weh. Jadiin hobi bagi aku mah. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana ya. Nah, definisi awak leutik gede huap teh nu kieu. Oke. Nah, Cin, apa hal yang kamu sukai gitu? Baik itu dari benda ataupun misalkan dari barang ataupun dari sifat seseorang, apalah. Aku sih lebih suka pink. Ya makanya Aina pakai baju pink. Terus? Apa aja? Nggak tahu tuh. Aku juga bingung aku suka apa. Yang jelas aku suka pink. Kita suka Mingyu. Hah? Kita suka sa? Mingyu. Dong. Tidak Korea-Koreaan. Tidak. Bohong. Yang bener. Hah? Sin, pernah gak sih kamu kayak ngalamin sesuatu hal yang paling memalukan dalam hidup kamu? Baru kemarin Apa? kan ke Pangandaran. Nah. Di Pangandaran teh ada itu apa sih? Motor yang gede tau gak sih Nah, yang rodanya T4. ATV. Ini apa karena nah kan aku tuh bilang halnya ke si ibu pengen naik itu di awalnya bilang ke si bapak katanya teh Jik bilang ke si ibu udah aku tuh bilang nah udah sok cina ke sana weh nyewa diajarin kan caranya tuh gimana gitu. Aku tuh sama saudaraku nah terus udah nyobain gitu. Nah kan berat. Ari aku naletik ngabelak-belakan TC. Ada tas orang. Betul nabrak. Neng kan ya lalu cenah. Terus lihat teh nah kan balik lagi ke situ. Cuman lamun gak balik lagi ke situ mau kemana? Udah balik lagi ke situ. Ada bapak-bapak bilang, "Kadang neng lalaunan tong ngebut-ngebut." Ya apa? Udah weh. Situ teh. Daun. Ya udah, bentar ya ceritanya. Nah, kemarin kan tekan pengumuman SPMB gitu kan, barang-barang. Terus kan kamu mudik ke Cilacap. Terus gimana dengan hasil SPMB 2025? Perasaan kamu gimana? Perasaan Ketika daftar ke negeri tapi ya gitulah hasilnya, kumaha perasaan? kecewa ya. Yakin masa kayak agak kecewa gitu muka-muka? Sebenarnya sih tidak mau sekolah di mana juga gak apa-apa. Mau di negeri, mau di swasta. Tapi pengennya mah di negeri biar nggak terlalu ngeberatin ke orang tua. Tapi ya, bedain emang rezekinya bukan di negeri ya. Jadi udah weh ke emal lagi. Nah gitu. Nah guys, jadi intinya mau sekolah dimanapun, namanya sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu,
membedakannya adalah orang yang mencari ilmu. Terus aku pada nggak kayak orang-orang meren pada ngerantau ya di sini teh. Kan kalau misalnya orang lain mah pengen gitu masuk apa sih, punya pilihan ke sekolahnya teh kayak sekolah favorit. Tapi aku mah enggak. Cuman pas kemarin juga udah aja nyobain ke negeri, nggak pengen banget ke negeri, nggak pengen banget ke swasta teh. Jadi biasa ya udah mau sekolah di mana-mana juga gitu. Yang penting tetap mencari ilmunya. Nah gitu. Nah, pernah gak sih kamu kayak ngalamin suatu hal yang paling bahagia gitu dalam hidup kamu? Dalam momen apa gitu? Bahagia. Nggak tahu. Apakah pas ngerayain hari ulang tahun? Enggak, kalau ngerayain ulang tahun tenda aku juga budak letih. Masa kang dibeliin kue teh tingkat mukaran itu gara. Ya, asa gitu Rasanya gitu. Karena tuh kota udah gede gitu. Bisa dibeliin kue nanti juga gitu. aneh ya. Aneh. Atau hal apa gitu? Yang kayak merasa kamu tuh wah banget gitu hari ini tuh wah banget bahagia banget gitu. Bahagia banget pas waktu itu, pas waktu apa sih yang di sekolah teh doa bersama itu pas mau ujian yang ada orang tua. Nah di situ kenapa, soalnya sebelum si bapak, soalnya aku teh apa ya, selama udah 15 tahun iya teh pas waktu kecil doang aku teh dipeluk teh. Terus aku sama si bapak teh gimana ya, nggak dekat dengan nggak terlalu dekat gitu kan. Kalau misalnya orang lain mah dekat gitu ya sama ini teh, emang nggak terlalu, nggak tahu kenapa, nggak tahu sama-sama gengsi nggak tahu gimana, nggak dekat teh. Lamun misalnya ditanya juga jawab seperlunya aku teh, tapi sayang, ngerti nggak ya gitu, tapi gengsi gitu ngomongnya teh. Nah baru pas kemarin pas di sekolah teh bisa meluk sambil nangis. Terus kan meluk kita nyumputnya temen aku cina bilang tapi bapak kami juga nangis. Nah terus apa teh cina meluk paling lama gitu, apa ya, pelukan paling mahal kalau kata temen mas. Soalnya aku nangis, si bapak juga nangis gitu. Terus ya udah gitu. Kayak ngerasa lah dulu kayak kan lulus SD kan langsung ngerantau gitu ya, jauh gitu, sekolah jauh dari rumah dan yang lain-lain gitu. Kayak ketika ada di suatu momen kita harus kayak pengen banget gitu, meluk orang tua tuh gitu, baik itu dari mama, dari bapak gitu. Capaian tuh kayak bener tuh, kayak kan tuh kan jarang nangis gitu ya. Jadi harus ada alasan, hal yang paling menyentuh hati baru nangis gitu. Ketika itu saya nggak tahu apa gitu, saya juga kayak nangis gitu. Emang kayak bukan kita berarti benci atau misalkan kita ada masalah ataupun apa sama orang tua, tapi wah kayak malu atau bingung ngungkapinnya gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya harus meluk tiba-tiba mah malu atau dah gitu. Bahkan pas waktu main, kalau misalnya main gitu kayak kemarin, pengen ngajak foto berdua teh gitu, foto aku sama bapak doang loh gitu. Gak malu. Gini sih gitu bilangnya teh. Mikir-mikir gimana cara ngajak fotonya gimana. Akhirnya teh enggak weh. Pasti gitu. Susah anak pertamanya. Itulah ego nomor 1 biasa, tapi tak semua anak tergantung. Nah lanjut Sin apa sih cita-cita kamu? Cita-cita dokter, tapi gak suka IPA. Dokter apa tuh? Gak tahu, dokter wah. Dokter hewan, dokter spesialis, ataupun dokter apa? Gak tahu, pokoknya mah dokter. Dokter apapun yang penting dokter. Nah, gimana cara kamu supaya bisa mencapai cita-cita kamu gitu? Belajar lah. Belajar. Lebih belajar kayak berdoa. Nah, gitu. Mudah-mudahan doa. Dia belajar. Walaupun nggak suka belajar. Astagfirullah. Terus lanjut ya. Misal si mama si bapak nonton, apa yang bakal kamu sampaikan ke si mama si bapak? Menikah gitu
Apa kan susah mumpung nggak ada gitu, barangkali lewat video bisa mewakili. Tahu. Jangan nangis ya. Aduh. Tidak perlu kata-kata, yang penting air mata nggak jadi mewakili. Kalau dibilang udah banyak gitu yang mau diomongin di sampingnya, tapi nggak bisa. Walaupun tiap hari kayak sering berantem, tapi dah hati mah sayang. Saya nggak terima. Sangat lah. Walaupun kadang kesal ya. Tapi ya mahal gitu kan. Gitulah. Gitulah guys. Ya. Nah misalnya kan kita nih sekarang kan pisah, ada yang ke SMK, ada yang ke SMA. Sekarang kita tuh kayak anak-anak tuh yang sering kita ngumpul bareng-bareng, suka berbagi suka duka. Sekarang harus pisah gitu, bukan pisah kayak nggak setiap hari lah kita kumpul. Ada gak pesan-pesan buat teman-teman? Ya, intinya dimanapun kalian berada terus semangat, gapai cita-cita, sukses bareng gitu. Nanti kalau misalnya udah sama-sama sukses kan bisa ketemu lagi, kumpul lagi gitu ya gitu. Nah, ini nama jangan lupain aku. Pokoknya mau ayah yang angkatan kita numpang bawelna, Udah nggak bawa guys, numpang waduh. gede amakna, awak letik gede amak, Waduh, aku baik hati, ramah dan tidak sombong. rajin menabung enggak? Hah? Rajin menabung enggak? Kadang. Ada. Udah beres. Itulah guys. Mudah-mudahan kita kedepannya tetap bisa jaga silaturahmi lah ya. Amin. Kumpul. Ya biasanya kita kumpul berbagi ilmu, berbagi suka maupun duka. Mudah-mudahan kedepannya walaupun kita jarang ketemu, tapi kita selalu menjaga silaturahmi. Dan mudah-mudahan semua yang kalian cita-citakan bisa Tercapai. ya, bisa tercapai. Mungkin gitulah, karena Ya udah, begitu ini guys. udah berlinang air mata, bakal susah untuk ditanya kali itu nanti guys. Dasar mah nanyain jangan orang tua weh. Apa nama beratnya masalah yang tahu. Iya berat banget. Mau lanjut? Satu pertanyaan lagi. Kan udah perpisahan. Last question. Bahasa sisan. Cien. Bagaimana cara kamu menghadapi suatu masalah? Kayak kamu tuh berada di titik sesuatu yang paling kamu tuh ngerasa, wah aku down banget gitu. Nah kamu tuh cara keluar dari masalah itu atau keluar dari kondisi itu teh gimana? Apakah dengan sholat? Sholat sih pasti ada nomor satu. Ini kayak sholat gitu. Ya itu sih nomor satu, sholat, berdoa biar cepet beres masalahnya teh gitu. Terus? Apa aja tuh udah gak tahu dah, saya kan pernah ngalamin masalah. Gak tahu kata aku lupa. Berarti ya mudah-mudahan jangan ada Ya jangan ada masalah. Ya begitu. masalah, kita selalu pasti ada. Ada. Ujian kita pasti ada. Dan Kita cuman ya, tergantung kita menghadapinya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan hal baik. Min. Dan sampaikah kita stres don paling di Citarum. Baik, paling itu. Jadi mermet, kan aku mau mermet. Ayam Kemarin juga ke Pangandaran ke teman-teman aku dah. ayam mermet. Iya. Astaga. Tidak Bener ya? tinggi ya, tinggi. Ya, mungkin gitu aja lah guys. Kita nanti lanjut lagi di next waktu bersama mermet ini nih. Apa nama orang yang paling baik hati katanya, tidak sombong katanya. Jelas. Rajin menabung Jelas. katanya. Jelas. Pokoknya ini tuh orang yang paling baik, gak cerewet, gak suka marah-marah katanya. Bener banget itu mah. Mudah-mudahan di next video kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya guys ya.
Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke guys, dadah. Sampai ketemu kapan-kapan. Tak mirip. Iya gitu. Enak.